Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan kita memang diperintahkan untuk selalu memuji Allah atas segala nikmatnya. Sampai siang hari ini kita bisa berada di tempat ini karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan buat orang itu belajar agamanya, mendalami agamanya. Sebaliknya, mereka yang dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, yang dia tidak memahami agamanya, jangan-jangan Allah nggak suka sama kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan cucu-cucu beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Amma ba'd. Masya Allah, saya berterima kasih sekali kepada DKM Masjid, kepada seluruh pengurus masjid yang siap mengadakan kajian di pasar. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini mana? Masjidnya. Jadi kalau kita keliling ke seluruh dunia, di bumi manapun kita menginjak, maka tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tapi coba bayangkan, lebih sering ke pasar apa ke masjid kita? Insya Allah kalau masjidnya di pasar, sekalian ke masjid, Ustaz. Jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk bisa berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang membuat pasar? Kenapa orang keluar rumahnya, berjualan, berusaha, cari rezeki, cari makan? Berapa yang dia butuhkan untuk makan? Kalau seorang hidup sampai umur 60 tahun, kira-kira untuk sampai mati berapa biaya hidup dia? 1 miliar? Enggak lah. Kayaknya kurang dari itu. Kalau dia punya anak 5, berapa yang dia butuhkan? Anggap dia butuh 10 miliar. Tapi ternyata orang bekerja sampai memiliki 1 triliun. Buat apa sisanya? Buat apa jemaah? Ditinggal. Sisanya ditinggal sama dia. Karena memang rizki kita itu yang bermanfaat buat kita, itu yang milik kita. Kalau yang kita tinggal, ya bisa jadi milik anak kita, milik cucu kita, yang jelas bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghisap setiap rupiah yang kita dapatkan. Semuanya. Yang kita pakai, yang kita kendarai, itu akan ada hitung-hitungannya. Maka Allah mengingatkan kita agar kita mencari yang halal. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia,
Kata Allah, makanlah dari yang di bumi ini, yang halal dan yang thayyib. Coba kita berpikir, para pedagang umpamanya yang di pasar, lebih banyak yang halal apa yang haram di muka bumi ini? Lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Tapi kenapa sebagian masih melakukan yang haram? Karena lebih gampang, Ustaz, yang haram. Dia lebih mudah mendapatkan. Orang berpikir hanya sepintas saja. Seakan-akan ya dia akan hidup selama-lamanya dengan hartanya, padahal dia bakal mati. Coba kita lihat juga para pedagang itu sebenarnya, kita bicara sama pedagang, subhanallah, yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Ya ini yang dagang-dagang sekarang ini. Tapi dulu mereka bawa Islam ke pasar. Mereka habis dagang kemana? Ke masjid, ngajar ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga nih orang Bandung bisa jadi Islam. Bukan dengan pedang Bandung ini jadi Islam. Bukan dengan pedang Aceh terus ke Medan terus itu jadi Islam, enggak. Tapi karena para pedagang. Tapi kemana pedagang-pedagang zaman dulu yang bawa Islam? Wallahu a'lam bissawab. Tapi insya Allah, kalau kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi hamba dunia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kanatid dunya hamma ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang dunia ambisi dia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Miskin walaupun banyak harta. Buktinya, ada orang-orang miskin yang tidak pernah takut besok makan apa. Tapi banyak orang kaya yang takut, nanti anak saya ini gimana kalau saya mati. Padahal hartanya banyak. Terus pagi cari harta, malam sebagian orang duduk berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak bisa. Kenapa? Karena dibelenggu oleh hartanya. Mau tidur yang dipikirin dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Ada tidak orang yang kerjanya delman? Saya lihat di Bandung masih ada delman. Ada nggak delman itu yang diasuransikan? Kata dia, nanti gimana kalau delman saya sakit? Kalau delman saya umpamanya ditabrak, ada yang diasuransikan delman? Masya Allah. Tapi orang yang punya mobil 5, punya perusahaan 10, semuanya diasuransikan mobilnya. Kenapa kau takut dengan mobil? Takut kalau kegores nanti gak punya duit untuk gantiin. Semua hitungannya dunia. Takut perasaannya. Maka Allah jadikan kemiskinan di depan mata. Lalu wa farraqa alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan. Enggak selesai dia punya pekerjaan. Habis selesai pekerjaan ini, tambah kerjaan ini. Sebagian orang bisa berangkat umroh, padahal lebih miskin dari kita. Bisa haji, lebih miskin dari kita. Kita yang punya duit gak bisa berangkat. Kenapa? Tadi, karena ambisi kita dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai yang sudah ditakar, sesuai dengan takarannya. Dalam artian kalau dia nggak capek, kalau dia masih berangkat umroh, kalau dia masih berangkat haji, sebenarnya rezekinya tetap segitu. Tapi karena takut miskin, dia tersiksa. Maka jangan sampai kita memandang dunia ini sebagai ukuran seseorang itu sukses. Enggak.
Siapa sih orang yang sukses itu? Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Nih sukses. Kalau di dunia kesuksesan kita berapa tahun, Bapak-bapak? Orang jadi pedagang. Saya selalu mengingatkan, kita nih biasanya baru sukses setelah umur 40 tahun. Baru punya mobil, insya Allah. Bikin villa. Ada orang umur 30 tahun bikin villa. Hampir nggak ada. Sudah hampir 50 tahun punya villa. Berapa tahun tinggal di villanya? 100 tahun? Dia bangun villa. Ditempatin 2 tahun mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun hidup di dunia ini? 63 tahun Hijriah. Dan di kuburannya berapa tahun beliau hidup? 1425 tahun. Beliau di dunia susah hidupnya. Kadang-kala beliau makan, kadang-kala nggak makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa seringnya beliau puasa sunnah. Karena memang tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. 63 tahun beliau susah. Tapi 1425 tahun beliau hidup di tempat yang indah. Tapi sebagian orang lebih berat dengan villanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang ini kalau sudah umurnya 40 tahun. Kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, seseorang itu kalau sudah sampai masa mudanya, puncak masa mudanya, lalu umurnya sudah 40 tahun, mulai dia harus berpikir berbeda. Dia harus Rabbi auzi'ni, Allah bantu aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Nikmat yang kau berikan kepadaku. Kita mungkin 40 tahun lupa sama Allah. Dibodoh-bodohin sama setan. Setelah 40 tahun sadar, Pak. Cukup sudah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bantu aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku ya Allah. Para ulama membagi fase hidup manusia itu jadi 3 bagian. Ada yang namanya muqaddimah. Kalau ceramah ini masih muqaddimah. Setelah muqaddimah ada isinya. Setelah isi apa? Penutup. Umurnya umat Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70. Jadi muqaddimahnya 20 tahun. Tambah 20 tahun isinya. Berapa umurnya? 40 tahun. Kalau lewat 40 tahun itu sudah di penutup. Tinggal sedikit. Sisanya itu lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Maka harus mengevaluasi. Kira-kira 40 tahun ini apa sih yang Anda lakukan? Setelah umur 40 tahun orang sudah harus bawa bekal. Sebagian ulama mencontohkan seperti orang yang berangkat umroh. Orang kalau berangkat umroh berapa hari? 10 hari? 9 hari lah. Baik. Kalau masuk hari ke-7, apa yang dilakukan orang yang mau pulang? Beli oleh-oleh. Dibuka tasnya. Apa ya yang sudah ada? Oh belum ada. Beli ini taruh lagi. Udah mulai packing dia. Mulai persiapan mau pulang dia. Karena dia tahu aku bukan penduduk Mekah. Aku dari Indonesia. Aku akan balik ke Indonesia. Sama, kita ini bukan penduduk bumi. Bapak kita dari mana? Dari surga. Adam dari surga. Hawa juga dari surga.
Kita harus siap-siap mau pulang ke sana. Tapi harus bawa bekal. Perjalanan panjang. Nabi aja sudah 1400 tahun. Menunggu di sana untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bawa bekal. Ketika lagi packing nih, dia punya duit 3 miliar. 3 miliar dia punya. Kira-kira dia masukkan ke tas apa dia taruh di luar? Ada orang yang duit 3 miliar ditaruh di luar. Loh, yang mau kau bawa yang itu apa yang ini? Yang ini yang di tas. Tapi kok kau masukkan gitu? Gimana ya? Belum deh. Belum dimasukkan. Masukkan kalau kau mau bawa. Bawa, taruh di sana. Bawa pulang. Karena tempat kita masih jauh perjalanannya. Jadi orang-orang yang kurang bijak ketika dia sampai ke Indonesia ditanya, duitmu yang 3 miliar mana? Aku tinggal di Mekah. Loh, kau tinggal di mana? Ya di hotel sana, taruh. Apa kata orang kampung melihat seperti itu? Ini kayaknya harus diperiksa nih orang ini. Masa dia bawa oleh-oleh yang cuma sedikit harganya, yang banyak dia tinggal duitnya. Dan itu kita. Kita seperti itu. Ketika ada orang minta sedekah sama kita, berapa yang kita kasih? Kalau ada tuh kotak amal lewat, coba saya mau tanya, berapa yang kita keluar? Kita punya nih 1 juta. 1.200.000 duit kita. 100-an 10, 2001. Yang mana yang ditaruh? Yang 2.000 cuma. Kalau nggak ada 2.000, nggak jadi. Jadi dompetnya dikeluarin, oh nggak jadi. Lewatin. Masya Allah, Masya Allah. Maka tolong yang sudah umur 40 tahun udah mulai berpikir. Jangan cuma bikin villa. Ada seorang syekh cerita, ada orang kaya raya di Arab sana. Dia bikin villa. Kata kontraktornya yang bikin itu, subhanallah, nggak bisa dibayangkan indahnya villa dia. Sampai marmernya itu dari batu onik. Itu batu onik dibikin akik di sini zaman. Itu marmernya pakai batu onik. Dia datangkan langsung dari Brazil atau dari mana. Di bawah marmernya dikasih lampu. Biasanya kita kalau ngelihat batu pakai apa? Pakai senter kan? Oh, kalau di sana itu rumahnya, villanya udah batu onik. Masya Allah. Kalau nggak salah Syekh itu cerita, dia mau pindah hari Kamis. Hari Kamis dia mau pindah, baru selesai. Sabtu mati duluan. Belum sempat ditempati itu villa. Karena biasanya orang kalau bikin villa itu udah tua. Udah di atas 40 tahun, siap-siap lah mau pulang kok itu. Jangan ditinggal semuanya. Ditinggal. Yang dia bawa 2.000. Yang dia bawa di tasnya itu cuma 2.000 yang dia masuk. Sisanya nggak ada yang dibawa. Dan kita ketika mati, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mati dan kita pakai akik, Masya Allah, harganya 1 miliar. Kira-kira sama anak kita dilepas apa tetap ditaruh di tangan kita? Dilepas sama anak kita, Pak. Syukron, makasih Pak. Dari dulu anak kepingin sama akiknya Bapak ini. Selesai diambil, dilucutin semua. Ibunya yang pakai kalung emas, yang pakai permata, sama anaknya dibuka. Masya Allah, makasih Bu, alhamdulillah. Jazakallah khair. Bungkus ibunya, masukin ke kuburan. Dan kata Rasul SAW, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mayit ke kuburannya 3. Nanti kalau kita mati itu, yang akan ikut kita 3. Anak kita, keluarga kita ikut nganterin, harta kita, mobil kita ikut mungkin ke kuburan. Selesai, dan yang ketiga amal kita. Yang 2 pulang kata Nabi, yang 1 yang netep. Mobil kita gak akan ikut. Keluarga kita akan nangis mungkin berapa lama? Seminggu, 2 minggu. Istri kita yang cantik ikut kita ke kuburan. Selesai masa iddahnya mungkin dia kawin lagi. Udah lupa soal kita. Kita hanya berdua bersama amal kita. Kalau ternyata yang kita masukkan cuma 2.000.
Kalau ternyata dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, semuanya untuk kerja dunia, akhiratnya cuma 1 jam. Ya 1 jam itu yang ikut kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Dunia ini semua dikasih sama Allah. Orang-orang kafir lebih kaya dari orang-orang Islam. Orang-orang yang gak sholat kok lebih kaya daripada orang yang sholat. Dunia ini gak ada artinya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia ini ada harganya, ada nilainya di sisi Allah seperti 1 ekor sayap nyamuk, orang kafir gak akan dikasih seteguk air sama Allah. Tapi ternyata mereka, Allah buka pintu rizki buat mereka. Berarti bukan ukuran dunia, bukan. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau kita nih bisa sholat malam, insya Allah Allah cinta sama kita. Karena Allah yang membuat kita bangun, membuat kita bisa berwudu. Orang kalau nggak bisa tidur jamaah malam itu ada 2. Ada 1 nggak bisa tidur pegang remote, duduk. Ada yang HP, ada yang macam-macam lah. Ada 1 nggak bisa tidur, ambil wudu. Kok bisa ini ambil wudu, yang sini pegang remote? Itu kecintaan Allah. Allah akan buka. Allah akan bangunkan dia berdiri di hadapan Allah. Disebutkan dalam sebuah kisah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada 1 orang kaya datang ke Hasan Al-Basri. Kata dia, aku ini banyak dosanya. Lakin ma hurimtu min syai'. Tapi kok semua aku dapatkan. Dia merasa dengan banyak dosa ternyata masih Allah cinta sama dia. Dia dikasih banyak rezeki. Terus ditanya oleh Hasan Basri, hal taqumul lail? Apa kau bisa tahajud? Kata orang ini, gak bisa. Gak pernah aku tahajud. Maka dikatakan kepada dia, kafaka an haramaka min munajati. Cukup sebagai kesengsaraan buat engkau ketika Sang Pencipta mengharamkan atas dirimu bermunajat kepada Dia. Cukup kesengsaraan buat engkau. Kita ini kalau ketemu orang yang kita cintai senang banget. Gimana kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Allah, nggak pernah bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Masyaallah muslimin, pedagang yang jujur, kedudukannya ada bersama para nabi. Subhanallah. Jadi pedagang ini salah satu pekerjaan yang bisa mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa bersama para nabi? Yang pertama, jujur dan amanah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajirus saduq al-amin ma'an nabi was-siddiqin wasyuhada. Akhrajahu Abu Ya'la. Kata Nabi, pedagang yang jujur, yang amanah, dia akan bersama para nabi dan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Jadi syaratnya jujur dan amanah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pedagang itu masih boleh ada pilihan, melanjutkan penjualan dan pembelian atau menggagalkan penjualan itu, selama dia itu belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua orang ini jual belinya jujur ya,
Dia jelaskan barang ini Masya Allah. Tidak sedikit orang itu jamaah kalau ditanya gimana barang ini, Masya Allah, ente seluruh pasar apa namanya? Pasar Baru, nggak ada yang lebih bagus dari barang ana. Nggak ada. Dia jelaskan bahannya dari ini itu padahal bohong, nggak jujur. Kalau jujur mungkin hasilnya sedikit, tapi burika fi bai'ihima, Allah berkahi yang sedikit bisa bermanfaat. Ada orang punya duit banyak nggak bermanfaat. Ada pedagang-pedagang yang menyembunyikan aib sesuatu. Khususnya kalau yang beli itu orang baru. Kelihatan, nih kayaknya bisa nih. Bisa diapain? Bisa dibohongin. Maka menjadi pedagang yang bersama para nabi itu tadi jujur dan amanah. Dikasih amanah sama orang, kalau sudah laku, bilang laku. Kan ada yang modelnya dititipin barang. Dititipin barang, namanya manusia, ambisi manusia terhadap dunia begitu dahsyat. Dititipin barang, dapat duit, bilang besok Anda mau ke sana. Udah waktunya bayar. Sebelum datang tuh, duitnya dipakai sama dia untuk yang lainnya. Oh, minta maaf, saya belum bisa bayar. Padahal barang dia sudah laku. Tapi itulah ambisi dunia. Yang kedua, kalau ingin menjadi pedagang yang bersama para nabi, tidak perlu sumpah-sumpah supaya laku barang. Nggak tahu nih kalau di sini. Biasanya kalau di Arab itu jual beli, Masya Allah. Wallahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang tuh yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dilihat tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah juga tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosa. Dan bagi dia adalah azab yang pedih. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Kata Abu Dzar, celaka orang-orang 3 orang itu Nabi. Siapa mereka Nabi yang celaka itu? Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaian sampai menyapu jalanan. Mereka yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit sumpah anak ini, anak ngambilnya ini, wallahi anak ngambilnya ini 8.000. Sudahlah bang, anak ambil 7,5. Wah nggak bisa, ngambilnya aja 8.000. Modalnya belum cukup kata dia. Insya Allah. Ketika orangnya pergi dipanggil lagi, bang, ya dah ambil. Subhanallah, kemana wallahi tadi dia tuh? Orangnya pergi dikasih. Itu ada di pasar gitu jamaah. Dan saya pernah bertemu dengan orang seperti itu, Masya Allah. Saya pernah di Madinah mau beli barang tuh, anak tanya, berapa bang? 10 real kata dia. Udahlah 8 real. Ya modalnya nggak boleh segitu kata dia. Ya sudah bang, anak tinggal. Dipanggil jamaah. Dikasih. Fadhal. Yang saya heran nggak punya rasa malu dia itu. Di pasar baru ada nggak? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Baik. Yang ketiga, agar kita bersama para nabi berusaha memberi nasihat kepada orang yang beli. Jadi kita ini saudara sesama muslim. Kalau yang beli, walaupun kita nggak kenal, selama dia muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabatnya untuk memberikan nasihat kepada saudara. Minta nggak diminta. Kadang-kala nih ada orang datang mau beli HP. Tanya nih, bang gimana barangnya? Jangan jelek barangnya. Karena kenal. Karena kenal, dia ngomong gitu tuh. Jangan, barangnya kurang bagus. Kalau buat inti jangan. Datang orang lain. Sama nawar barang itu. Ini, oh Masya Allah inti. Barangnya bagus nih barang.
Subhanallah. Sama-sama muslim tuh. Walaupun nggak kenal kita disuruh memberikan nasihat. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini salah seorang sahabat yang ganteng, yang tampan banget. Dia dari Yaman. Ketika Rasulullah SAW lagi pidato nih di Masjid Nabawi, Jarir itu datang dari pintu masjid. Sebelum Jarir datang, Nabi mengatakan, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min di Yaman." Akan masuk dari pintu ini seorang laki dari Yaman. Fi wajhihi mashatu malak. Di wajahnya itu ada usapan malaikat. Ketika Jarir masuk, semua sahabat pada ngeliatin Jarir. Jarir nggak enak diliatin orang kan? Dia tanya kata dia, kenapa? Nabi apa ngomong sesuatu tentang aku? Iya kata dia. Nabi mengatakan itu. Dan Jarir pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Berangkat ke pasar, Jarir nunggu. Si anak buahnya tawar-tawaran dapat kuda harga 300 dirham. 300 dirham itu ya kira-kira 30 juta lah kita anggap. 300 dirham harganya kuda. Dibawa untuk dibayar. Dibawa ke Jarir, nih kudanya mintanya 300. Jarir bin Abdullah Masya Allah. Dia liatin tuh kuda. Insya Allah kudamu nih bisa 400 dirham. Mau kau aku beli 400 dirham? Kata dia. Orang ada nawar ke atas jemaah. Nih Jarir nawarnya ke atas. Dilihat lagi 500. Kata dia, terserah engkau wahai Abu Abdullah. Ya tapi orang kan nawarnya ke atas bingung, jadi beli apa enggak? Nawarnya ke atas. Terus sampai 700 dirham. Dalam riwayat lain 800 dirham dibayar. Anak buahnya bingung. Kata dia, aku carikan harga murah, dibeli mahal sama kau. Kata Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Dia mungkin nggak tahu barang. Ada kan orang yang nggak tahu barang. Aku tahu barangnya ini mahal. Maka aku kasih dia sesuai dengan harganya. Maka para jamaah, nasihat saya, jangan pernah beli barang orang yang butuh kecuali sesuai dengan harganya. Kalau bisa. Karena dia lagi butuh duit. Biasanya nih kalau ada orang bawa jam ya atau HP, bang, bayarin bang, berapa bang? Karena butuh duit, ibu sakit. Lihat harga di pasarnya 2 juta. Gimana 500? Oh bang, terlalu murah bang. Udah, terakhir anak kasih 700. Kira-kira dijual nggak? Dijual sama dia karena dia butuh. Kita ini seharusnya ada saudara butuh, bantuin duit kalau ada duit. Sudahlah, jam inti anak taruh ke sini ya. Inti butuh duit berapa? 2 juta nih. Nanti inti kalau punya duit, inti tebus tuh barang. Anak pegang barang. Seharusnya kita sama saudara memberikan nasihat kepada sesama muslim. Tapi ini udah hilang. Ada syekh di Madinah cerita. Di Madinah itu sekarang jarang hujan. Insyaallah. Jazakallahu khair. Syekh itu cerita 25 tahun yang lalu kata dia, hujan itu sering turun di Madinah. Sering turun di Madinah. Tapi sekarang udah jarang turun. Apa kata Syekh? Dulu kita kalau ke pasar, Masya Allah, di pasar itu jemaah, biasanya kan satu deret itu satu toko ya, tokonya toko sepatu semuanya gitu kan. Di Madinah itu mereka dulu kalau lagi pagi mau buka toko, sarapannya bareng. Jadi satu toko itu sederet sarapannya bareng. Bareng-bareng sarapan. Setelah sarapan buka toko sendiri-sendiri. Akhirnya ketika ada orang pembeli datang, biasanya yang datang kan toko pertama kan. Toko yang dekat pintu selalu yang pertama didatangi. Datang tuh pembeli. Jual jadi sudah dapat. Datang pembeli kedua, ditolak sama dia.
Dia mengatakan, alhamdulillah aku sudah dapat pembuka. Kau ke sebelah. Subhanallah. Berkah tuh jamaah. Sekarang dari jauh rebutan. Subhanallah. Subhanallah. Wallahu a'lam. Di Pasar Baru insya Allah nggak kayak gitu kan? Hah? Anak nggak tahu, yang tahu kan yang di sini mah. Hah? Pakai gayat lagi, masya Allah. Nggak ada tuh. Ini saudara yang punya toko di sebelahmu tuh, kalau mati kau nyolatin dia. Kau nyolatin dia kalau dia mati. Kalau mati kau yang angkat dia. Saudaramu. Kenapa gara-gara dunia? Subhanallah. Sekali lagi, diperbudak dunia. Yang kalau dia kumpulkan, dia mati nanti. Gak bakal dia bawa. Maka kalau ingin bersama para nabi, berikan nasihat kepada sesama muslim. Terkadang nih, kita ke toko. Tanya barang, ada barang ini bang. Kebetulan dia habis barangnya. Di mana anak cari barang kayak gini bang? Wallahu a'lam. Padahal toko sebelahnya jual. Iya. Anak kan nggak bohong Ustaz. Kan wallahu a'lam mana Allah Akbar. Afwan, ana minum dulu ya. Karena teman-teman kita yang kuliah di perekonomian, yang diajarkan kepada mereka adalah kapitalisme. Kita selalu bicara bisnis is bisnis. Dalam Islam iya, bisnis is bisnis. Tapi tetap ada koridornya. Ketika saudara kita tadi tuh barangnya, kan kalau bisnis itu bagaimana berpikir bisa dapat barang paling murah dan bisa jual paling mahal. Kenapa kalau bisa kita tawar 500 kok kita bayar 1000? Dalam Islam kita bayar 1000 karena dia saudara kita lagi butuh duit. Dan barangnya harganya memang 1000. Kita cari pahala di dunia ini, bukan cuma cari mengumpulkan duit. Maka itulah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bahkan Jarir ini kalau lagi transaksi sama orang, selesai transaksi, Jarir mengatakan kepada penjualnya, undur, kata, ingat kau ini, lihat ya, duit barangmu ini lebih aku sukai daripada duitku. Orang kan kalau mau beli mesti dia lebih suka sama barang itu. Aku lebih suka kepada barangmu daripada duitku. Kau coba pikir-pikir dulu. Oh jadi enggak mau jual barangmu itu. Sampai seperti itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Yang insya Allah pedagang seperti itu masih ada. Walaupun tidak di Pasar Baru insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada lah di sini. Kita harapkan di sini. Baik, yang keempat, para ulama menjelaskan kalau ingin bersama para nabi itu meninggalkan penipuan. Nabi SAW itu beliau adalah imam, beliau adalah presiden, beliau adalah panglima perang, tapi beliau juga berangkat ke pasar-pasar. Kalau bahasa sekarang ini sidak pasar, sidak. Nabi berangkat ke pasar. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat orang jual buah. Jual buah. Mesti buah itu yang bagus yang di mana? Atasnya Masya Allah. Nabi ngelihat, Nabi masukkan tangan kita. Kata Nabi, ada apa yang dibawa kok basah ini? Kata sahabat, asabat husama. Kena hujan yang dibawa itu Nabi. Ala ja'altahu fawq. Kenapa kau nggak taruh di atas supaya orang kelihatan? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Subhanallah. Hati-hati jemaah. Kita nipu saudara kita. Kadang-kala orang Masya Allah. Jangan orang lah, kita nih kalau beli sampai rumah kelihatan barangnya jelek, apa yang kita lakukan? Ya Allah, mudah-mudahan gak laku tuh orang itu. Mudah-mudahan. Kata dia atasnya doang yang bagus, kata dia. Subhanallah. Gimana kalau kita didoakan keburukan? Apa berkah hasil kita? Nggak berkah. Dan biasanya yang tidak berkah itu larinya ke yang haram.
Kita buktikan. Barang-barang berkah, duit banyak, tapi larinya nggak bisa ngasih masjid itu. Kita dapat nih duit banyak, ana mau sumbangkan ke masjid, Masya Allah, jarang. Biasanya untuk sesuatu maksiat. Maka masalah menipu ini, kenapa pasar itu tempat yang paling dibenci? Karena modelnya itu. Sumpah palsu di pasar, menipu di pasar, bohong di pasar, nggak amanah di pasar, mencuri di pasar. Maka man ghasyana falaysa minna. Kita kasih tahu, kita yang jualan baju, yang jualan sepatu, kadangkala ada orang yang nggak tahu sepatu asli sama sepatu tidak asli. Dia tanya, asli bang, Masya Allah. Ana jamin 2 tahun ini nggak akan rusak. Karena tahu tuh orang nggak bakal balik memang ke situ. 2 tahun nggak bakal rusak. Oh iya, sudah bayar. Padahal dia kita tipu. Falaysa minna, bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ketika tahiyat mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana tuh? Kalau ternyata Nabi berlepas diri dari kita gara-gara kita nipu. Dapat berapa sih? Dapat berapa kita nipu? Maka kalau ingin bersama Nabi Muhammad SAW, jangan seperti itu. Yang kelima, jangan monopoli. Monopoli itu bahasa Arabnya al-ihtikar. Biasanya kalau lagi barang lagi murah, dia kumpulin ya, nunggu mahal. Dia kumpulin. Ketika mahal, model beras nih, pemerintah kita marah juga kepada orang-orang yang numpuk beras itu, nimbun beras. Itu orang lagi butuh, dia nimbun beras. Kemudian ketika orang nyari, dia jual. Harganya beda. Tapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Allah mengatakan bagaimana kalau kita ingin masuk surga itu, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Ngasih makan orang ketika barang itu langka. Makanan sedikit kita malah berbagi. Itu seorang muslim. Dia tahu berat buat dia untuk berbagi. Tapi karena dia tahu kehidupan ini tidak akan lama buat dia, maka dia berikan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Darimi dan Ahmad mengatakan, la yahtakiru illa khati. Tidaklah orang yang menimbun, yang memonopoli itu kecuali orang yang salah. Dia salah dalam pandangan agama, dalam pandangan negara pun dia salah. Tapi dalam pandangan ekonomi kapitalisme, apa kata dia? Bagus. Seperti itu seharusnya ente dapat untung banyak dengan modal sedikit. Kan kalau murah kan sedikit modalnya, tapi pas jual harganya mahal. Yang ketujuh, yang keenam, yang keenam, jangan ngurangin timbangan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau kita pulang dari kajian ini dibaca tuh surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau beli, Masya Allah, minta timbangan yang lebih. Biasanya itu ada orang beli buah ya, selesai udah ditimbang, udah selesai nih, udah bang ya 1 kilo iya, ngambil lagi dia. Nih bang, bonus. Syukron bang, Masya Allah. Yang penjualnya mau ngomong apa nggak bisa sudah, karena sudah ngambil dia. Ya udahlah. Tuh kalau beli dia, Masya Allah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, kalau dia yang jual, Masya Allah, dia pas-pasin timbangannya, bahkan dikurangi. Baik kalau orangnya nggak sadar, dulu di pasar itu Masya Allah. Saya punya paman cerita, dia punya teman pedagang.
non muslim pedagang. Dia ngomong sama paman saya, kau kalau jualan, kata dia, kurangin timbangannya sedikit, kata dia. Harganya murahin. Harganya dimurahin sedikit tapi timbangannya dikurangi. Jadi sama sebenarnya sama tetangga sebelah. Tapi dia nyurinya di mana? Di timbangan. Tapi seorang yang beriman gak boleh melakukan hal itu. Mengurangi timbangan atau mencampur susu dengan air, ya. Itu yang termasuk hal-hal dilarang dalam Islam. Karena ala yadhun, kata Allah, apakah mereka enggak mengira? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka tidak mengira kalau mereka itu akan dibangkitkan dari kuburan? Semua akan dibangkitkan, jemaah. Enggak yakin. Namun memang keimanan dengan hari akhir, keimanan dengan adanya kiamat, keimanan dengan adanya surga dan neraka, itulah yang memotivasi kita untuk beramal. Seperti seorang pegawai. Pegawai ini yang kerja di pasar nih, gajiannya tanggal berapa, Ustaz? Mingguan. Nggak ada yang bulanan. Banyakan mingguan. Oke, pegawai negeri gajinya tanggal berapa? Tanggal 1 kayaknya. Tanggal 1. Tanggal 2 kerja. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 10, tanggal 15. Digaji dia. Nggak digaji. Tapi tetap kerja dari pagi sampai sore. Besoknya tanggal 16, Bang kerja lagi. Ya kerjalah katanya. Digaji hari ini? Enggak. Tanggal 17 kerja lagi. Kenapa dia terus bekerja? Padahal tiap hari nggak digaji. Karena dia beriman tanggal 1 gajian. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan, dia berhenti bekerja. Kalau dia ada yang ngasih tahu, kau ini nggak digaji, nggak digaji aku, enggak. Ya buat apa aku kerja? Tapi yang membuat seseorang itu mau bekerja, mau sholat, mau datang ketika azan dikumandangkan, dia tutup tokonya, datang ke rumah Allah umpamanya, karena dia yakin aku akan mendapatkan pahala itu. Aku yakin. Sehingga tatkala pembagian rapot nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan dengan tangan kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya, fayaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia akan menjerit mengatakan, baca nih, baca buku rapotku, baca nih. Aku yakin kalau aku akan mendapatkannya. Itu yang membuat kita mau beramal. Kenapa seorang meninggalkan penipuan? Karena dia tahu aku akan dihisab nanti sama Allah. Aku bakal dihitung-hitungan sama Allah nantinya. Walaupun bukan sekarang hitung-hitungannya. Dan sebaliknya, seorang mukmin adalah seorang yang yakin dengan adanya hari kiamat. Nabi senantiasa mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia umpamanya berkata yang baik atau diam. Beriman dengan hari akhir. Karena itu yang memotivasi kita untuk beramal. Orang-orang yang mengurangi timbangan, mungkin keyakinannya dengan hari akhir itu kurang, sehingga dia masih mengurangi timbangan. Yang ketujuh, menjauhi najas. Jual beli najas. Apa tuh jual beli najas? Tuh anak kasih hadiah. Nah, jual beli najas. An-najis. Jemaah. Nah, fadhal. Nah. Masya Allah, jamil, barakallahu fikum. Iya, jadi jual beli najis itu Nabi mengatakan wala tanajashu. Jangan kalian sistem jual beli kalian tuh najis. Modelnya gini. Orang itu biasanya di pelelangan. Ya. Nih, berapa? Jam umpamanya. 5.000. Satu ngomong 10.000. Satu 15.000. Padahal tuh teman-temannya semua.
Tuh sohib-sohibnya semua. Yang ya dia nggak mau beli dia cuma sekedar pas ada orang luar datang dia lihat tuh, masya Allah barangnya bagus nih, pada banyak yang nawar gitu kan. Sudah 50.000, 50.000 silahkan, insya Allah langsung dikasihkan dulu. Karena memang namanya orang ketika melihat barang yang disukai orang banyak, dia berpikir barang itu barang yang bagus, padahal dia sedang ditipu. Tapi sistem jual beli seperti ini kayaknya sudah mulai jarang. Tapi dulu saya waktu SD melihat saya orang jualan jam, dan saya pernah melihat di Tanah Abang dulu sana ramai diputerin orang-orang gitu kan. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, tapi belum sempat ketipu saja. Alhamdulillah selamat. Kemudian tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara, atau menjual di atas penjualan saudara. Jadi kalau ada dua orang nih lagi transaksi, kita nggak boleh masuk-masuk, jemaah. Biarkan dia selesai duluan. Kalau sudah nggak jadi, baru kita masuk. Terkadang kan ada orang lagi tawar-tawaran, kita datang. Berapa yang diminta? Sekian, sudah, ana ambil. Bismillah. Udah, baik, karena sudah mau masuk waktu asar, kita cukupkan sebentar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bagaimana seorang muslim bisa menjadi pedagang yang bersama Nabi kelaknya, bersama para siddiqin dan bersama orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mungkin mati di dalam tokonya, mungkin dia meninggal di dalam tokonya, tapi dikumpulkan bersama para nabi karena kejujuran dia. Kita sampai mana tadi? Nomor 8. Baik, yang nomor 8, menjauhi riba. Yang ke-9, Masya Allah. Nah, yang ke-9 menjauhi riba. Karena sistem kapitalisme, mereka membangun perekonomian di atas riba. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yang namanya riba itu dihilangkan berkah. Sedekah, nah Allah akan tumbuhkan dan kembangkan orang-orang yang bersedekah. Di Indonesia ada riba apa enggak? Nah, kasih hadiah. Siapa yang ngomong di Indonesia ada riba? Di mana ada riba? Ada bank riba gitu? Ada bank riba tulisannya? Nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kasih. Nggak ada bank riba tulisannya kami bank riba, ribanya sekian. Karena seorang muslim tahu riba itu haram dan hatinya tidak mau dengan riba. Tapi karena yang ditawari bunga, mau. Ini pakai bunga sekian. Oh, Masya Allah. Siapa yang gak suka dikasih bunga? Dan itu yang membuat seorang berbuat dosa. Tatkala pandangan perbuatan itu dosa sudah hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau jual beli kalian sistemnya ina itu sistem jual beli riba yang terselubung, supaya orang ketika melakukannya seakan-akan bukan riba. Wa akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan villa-villanya, dengan kebun-kebunnya, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menghinakan kalian. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan.
Dan itu yang kita lihat kenyataan. Umat Islam jumlahnya banyak, tapi nggak ada bobot. Berapa jumlah umat Islam di Kota Bandung? Di Indonesia berapa jumlah umat Islam? 90% kan? Tapi apa punya kekuatan di ekonomi mereka? Jumlahnya banyak. Kekuatan di agama mereka enggak juga. Buktinya masjid kalau adzan sepi. Ramadan nih, kita lagi Ramadan nih. 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita mungkin gak nyampe sih. Ketika malam Lailatul Qadar, orang-orang berburu malam Lailatul Qadar, yang iktikaf di masjid berapa orang sih? Lihat, malam 21, 23, 25, 27. Yang rame masjid apa pasar? Pasar. Kadang-kadang ditinggal. Maka Allah menimpakan kehinaan. Kapan akan dicabut kehinaan itu? Hatta tarji'u ila dini. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka Allah akan memuliakan kita. Tapi itu kita kembali kepada agama kita sesuai dengan kondisi kita. Yang di pasar, bagaimana sistem jual belinya dia Islami. Nah, yang berdagang Islami, yang jadi guru Islami, karena ada guru-guru agama jamaah subhanallah. Ada istrinya itu pernah curhat sama saya, Ustaz, suami saya itu guru agama, kerja di departemen agama, tapi tidak sholat. Nah, agama untuk cari dunia, belajar agama, sholat ini, tapi nggak sholat. Gimana saya menghadapi suami saya? Semuanya kembali kepada Allah SWT. Suami kembali kepada Allah, bagaimana menjadi suami yang Islami, istri menjadi istri yang Islami. Semuanya, karena masalah riba ini masalah yang besar sekali. Allah mengumumkan perang kepada orang yang melakukan riba. Dan Rasulullah SAW melaknat akhirat riba, orang yang makan riba itu dilaknat. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba itu dilaknat. Jadi yang dilaknat orang yang minjemin duit dengan sistem riba itu dilaknat. Dan yang pinjam itu dilaknat. Kemudian yang nyatet dilaknat, saksinya dilaknat. Entah di sini, kalau di kampung itu ada yang modelnya bank harian pakai motor. Dia keliling kan, catat subhanallah, dilaknat sama Allah, sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini kalau punya duit besar, jangan ditaruh di bank. Gini, supaya nggak salah paham ya. Kita punya duit 5 miliar, yang dipakai untuk dagang 2 miliar, yang 3 miliar kan beku. Kalau kita taruh di bank, di deposit, kita nggak ambil bunganya, nggak ambil ribanya, tapi kita sudah menfasilitasi bank, Allah, ini bahasa Indonesia nggak kacau, menfasilitasi bank untuk menggunakan uang kita dipinjam-pinjam. Kita masuk membantu. Makanya orang yang punya uang banyak yang tidak diputar, itu para ulama memberikan nasihat supaya ditaruh di safety box, disimpan. Bank nggak bisa pakai duit kita. Kita cuma pinjam keamanan bank. Banyak. Nah, ya tahun tidak banyak. Tapi bank tidak bisa pakai duit kita. Itu kalau punya uang yang tidak diputar. Tapi kalau uang kita diputar ya gimana? Memang kita harus transfer, kita nggak masalah. Kalau memang itu menjadi darurat, kita sudah nggak bisa lagi bawa duit cash ya atau gimana. Tapi kalau punya uang beku, jangan dikasihkan ke bank. Kalau pinjam safety box, insya Allah bisa. Para jamaah, jangan berpikir kalau meninggalkan riba bangkrut. Gimana Ustaz? Sekarang ini kalau dagang tanpa riba, mungkin Ustaz. Semuanya pakai riba. Nah, dan semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ini menantang Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan takut. Yang ngasih rezeki itu bukan toko kita, bukan. Yang memberikan rezeki kita itu bukan kantor kita, bukan. Yang ngasih rezeki kita itu Allah Jalla Jalaluhu. Dan terbukti usaha bisa sama tapi rezekinya nggak bisa sama. Tentulah yang di pasar bisa dapat. Orang yang di sebelah tokonya, masya Allah omsetnya umpamanya 1 bulan 1 M, yang sebelahnya cuma 200 juta. Kok bisa? Dagangannya sama, nggak beda. Karena memang yang ngasih rezeki itu bukan toko dia, tapi sang pencipta. Siapa yang mengirimkan kok bisa pembeli ini datang ke toko kita? Allah Jalla Jalla. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tinggalkan yang namanya riba. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, Allah mengumumkan perang kepada kalian. Siapa yang bisa perang sama Allah? Tidak ada. Saya punya ketemu seseorang di Semarang, masya Allah. Saya masuk rumahnya, Allah, kayak istana. Mobil-mobil mewah itu, masya Allah. Dia pemilik travel umroh dan haji yang sangat besar. Tiap bulan mungkin entah 800 sampai mereka berangkat ke 1000 dan tiap bulan umroh. Anaknya cerita ketika saya diantar, Ustaz, kata dia, ayah anak dulu penjual jam di pasar. Tahu-tahu jamnya itu dicuri habis. Padahal modalnya dari orang. Alhamdulillah dipercaya sama orang, dikasih barang lagi sambil nyicil utang itu. Setelah itu abah anak meninggalkan pasar di properti. Maju tapi pakai bank. Suatu saat ada anak tahu hukumnya riba, karena banyak orang nggak tahu dengan hukum riba. Tadi sebabnya apa? Nggak ada bank tulisannya riba. Dia bunga model sekarang. Dulu cerita dulu tahun 90-an itu masih banyak pelacur dan WTS. Sekarang masih ada. Ganti PSK sekarang. PSK pekerja. Mbak kerjanya apa? PSK. Orang sudah membuat yang haram jadi seakan-akan nggak haram, sama seakan-akan. Seperti itu tadi. Ketika riba sudah dihilangkan, yang ada bunga, kita nggak pakai riba. Kita tahu riba itu haram, kita pakai bunga aja hitung-hitungannya. Padahal itu sama aja. Akhirnya ini orang yang kaya raya, masya Allah, tahun 90-an dia cerita, dia tahu hukum riba, dia tinggalkan semua. Habis kata anaknya. Sampai anak waktu itu kelas 4 Ustaz, dia cerita. Anak mau sekolah itu enggak, beli buku tulis enggak mampu. Beli buku tulis enggak mampu. Umi anak ngomong, nah kata dia, pakai buku yang tahun lalu. Nah, jadi buku tulisnya itu disobekin yang sudah ada catatannya, agar anaknya itu pakai. Tetap ada anak nggak mau riba, nggak mau lagi bermuamalah dengan bank. Subhanallah. Tapi cobaan dari Allah pasti datang. Itu sampai beli buku tulis nggak bisa. Terus sedikit demi sedikit Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat. Subhanallah. Kemarin waktu saya ke Semarang itu, masya Allah, dia itu tiap tahun bapaknya, udah meninggal bapaknya, rahimahullah, tahun lalu meninggal bapaknya. Tiap tahun dikumpulkan ustadz se-Jawa Tengah kira-kira. Ada 500 ustadz yang dikumpulkan. Dikasih ceramah, dikasih bingkisan, dikasih buku. Imam masjid dan marbot masjid dikumpulkan. Lain itu yang se-Semarang ada 350 orang. Semuanya dikasih bingkisan, dikasih buku.
Allah janji, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yang namanya riba Allah hilangkan berkahnya di sana. Hilang berkahnya, banyak duitnya tidak menikmati. Mati ditinggal semua. Tapi itu orang Masya Allah, si anaknya terus melanjutkan, bapaknya sudah meninggal, tetap kami melanjutkan apa yang bisa lakukan oleh orang tua kami. Jadi jangan takut ketika kita ini bertawakal kepada Allah. Kita, ya Allah, aku meninggalkan ini karena Engkau, ya Allah. Dan Engkau mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggalkan semua. Insyaallah mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita susah kan? Masih cari jati diri, kok malah susah. Setelah anak meninggalkan riba, sulit dapat duit. Tenang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat kebenaran kita. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dengan hanya berkata amanna, kita beriman, kita bertobat, kita kembali kepada Allah, kemudian mereka tidak dicoba, tidak diuji kebenaran perkataan mereka? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan nampak, sehingga tampak mana yang benar dan jujur dan mana yang hanya cari manfaat, mana yang bohong dalam keimanannya. Maka riba tinggalkanlah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Allah akan kasih berkah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Masa kita nggak percaya? Kemudian yang ke-10, kalau jual beli itu yang ramah, yang memudahkan orang lah. Karena ada orang Masya Allah ya, nggak tahu lah kalau di sini. Saya ingat di Senen dulu, Jakarta sana, teman-teman Masya Allah. Jadi kalau nggak jadi beli itu, dipaksa beli. Beli tas gitu, ente udah tawar, harus beli. Masya Allah. Karena preman-preman jamaah kita ya beli juga akhirnya. Padahal kita nggak cocok. Subhanallah. Jadilah orang yang karim, yang mulia. Terkadang ada orang beli ya, umpamanya harganya 205.000. 205.000. Dia bayar 200.000, 5.000-nya nggak ada, udahlah yang 5.000 nggak usah. Insya Allah. Dan kalau ada orang punya utang nggak bisa bayar, umpamanya sama kita, maafkan dia. Enak apa nggak enak jemaah? Enak kalau dapat orang yang seperti itu. Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Tidak ada hitung-hitungan rugi kalau sama Allah. Kau kasih 1 sama Allah, Allah nggak kasih 2. Allah kasih 700 kali lipat. Ada seorang sahabat tuh bawa 1 ekor onta yang sudah dikasih pelana siap untuk berangkat perang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, ini di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Allah akan gantikan kepada engkau pada hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Nggak ada yang dilupakan sama Allah. Kita kalau catat-catatan mungkin ada yang kelewatan, tapi sama Allah nggak ada. Maka Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bercerita, kana tajirun yudayirun nas. Dulu ada pedagang yang kerjanya mengkreditkan barang sama orang, ngutangin orang. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang yang kesusahan, kesulitan nggak bisa bayar, maka dia katakan kepada pembantu dia, tajawazu anhu, maafkan dia sudah, hitung-hitungannya hilang, buang sudah. Tajawazu anhu. Kenapa? La'allallah ayyatajawaza anna, agar Allah memaafkan kita nantinya.
Jamaah, dosa kita banyak sama Allah. Kalau kita nggak dimaafin, neraka. Yang ada cuma dua. Kalau Allah nggak maafin kita, ya sudah, kita akan masuk neraka. Falaqi Allah, kata Nabi cerita tentang orang ini, dia berjumpa dengan Allah kelak dan Allah memaafkan dia. Padahal kebaikan dia sangat sedikit. Cuma gara-gara dia ketika berdagang dia loyal sama orang, Masya Allah. Kemudian yang ke-11. Masya Allah, siap. Apa katanya jamaah? Waktu sampai jam 4. Berapa menit lagi nih? Terakhir ini udah. Terus kita masuk ke tanya jawab. Nah, zakat dibayar. Karena Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui. Tapi kebanyakan kita nggak tahu atau nggak mau tahu. Lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang minta dan orang-orang miskin. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita, hablum minallah dengan salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mukmin itu bukan cuma hubungan sama Allahnya yang baik, tapi yu'tuz zakah, hubungan dengan hamba Allah dia baik. Maka tolong keluarkan zakatnya. Sekali lagi, jangan takut habis. Enggak. Kita bertamasya, jalan-jalan, duitnya nggak kembali. Tapi kalau sama Allah balik, bakal balik. Pernah Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang ada di padang pasir. Lelaki itu mendengar suara dari awan. Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Dia bingung. Di padang pasir. Dia melihat awan, ada suara dari sana mengatakan sirami kebunnya fulan. Maka diikutin. Itu awan diikutin sama dia. Awan itu menurunkan airnya di bebatuan. Di lembah bebatuan. Kemudian di sana ada jalannya air. Air itu semuanya numpuk di sana kemudian jalan. Menuju jalannya air itu. Sampai diikutin. Kemana air ini berjalan? Ternyata sampai ke kebunnya orangnya. Orang itu lagi ngatur air ya. Supaya airnya bisa masuk ke sawah dia, ke kebun dia. Dia katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya, siapa namamu? Kata dia, namaku fulan. Seperti yang disebutkan di awal. Kalau dia kata, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Kenapa kau tanya? Kata dia, aku dengar namamu disebut di awal. Subhanallah. Ama qad sami'ta, kata dia, karena kau sudah dengar maka aku akan cerita. Dari hasil kebunku ini aku bagi sepertiga. Sepertiga untuk modal, sepertiga aku makan, sepertiga untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allah berkahin, hujan Allah kirim buat dia. Zakat ini cuma 2,5%, jamaah. Cuma 2,5%. Tapi memang kalau zakat kita punya uang 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Masih gampang ngeluarinnya. Tapi kalau punya 1 miliar, 25 juta. Punya 10 miliar, 250 juta. Udah tambah berat tuh mengeluarkan. Padahal yang ngasih rezeki kita Allah. Yang ngasih makan kita Allah. Coba bayangkan. Kalau mata kita buta. Mata kita ini buta. Sakit, buta gak bisa ngelihat. Kemudian ada orang ngomong, Bapak bisa sembuh asalkan tokonya buat saya. Harga tokonya 10 miliar. Kira-kira dia kasihkan enggak? Dia kasihkan. Yang penting Anda bisa melihat. Masa kita nih cuma diminta 2,5% gak ngeluarin. Kita sakit bayar dokter ke Singapura kemana, kita keluarin. Nggak balik tuh duit. Tapi ketika 2,5% kita malas mengeluarkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga
semua umat Islam yang ada di pasar ini bisa terus menambah ilmu, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan masjid tercinta kita, Masjid Uswatun Hasanah ini bisa menjadi masjid yang berkah dan memberikan risalahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan. Silahkan. Mohon, kalau misalnya kita mau jual, berapa persen maksimal untung yang sebaiknya kita peroleh? Nah, berkaitan dengan keuntungan, memang tidak ada batasan. Orang mau ngambil untung berapa tidak dibatasi. Yang penting jangan menipu orang dan jangan menyusahkan orang. Tadi, kalau dia ngambil untung banyak gara-gara monopoli barang, gara-gara dia menimbun, dia berdosa. Tapi kalau barang itu barang banyak gitu loh, Ana mau jual berapa terserah Ana gitu loh, itu barang Ana, silahkan. Memang tidak ada batasan, yang penting itu yang Ana ketahui. Ambillah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ini jadi budaknya dunia. Gara-gara kita cari keuntungan terus. Kalau kita dapat keuntungan banyak, Ana mau cari Ustaz, keuntungan 100%. Soalnya yang 50% buat masjid Ustaz. Fadhol, enggak apa-apa. Jadi jangan orientasi kita cuma dunia. Usahakan orientasi kita juga akhirat. Yang Ana tahu tidak ada batasan berapa persen mengambil keuntungan seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Coba ini pertanyaannya banget. Ana lihat yang berhubungan dengan pasar kita nih. Masya Allah, banyak pertanyaan yang Ana susah jawabnya jemaah. Ustaz, apakah koperasi simpan pinjam itu haram Ustaz? Tergantung sistemnya. Kalau sistemnya sistem riba, maka tentu tetap riba. Berapapun jumlahnya tetap riba, maka kita harus hati-hati. Usahakan memang umat Islam itu memiliki bank yang syar'i ya. Walaupun kita lihat bank-bank yang ada ini mungkin lagi menuju ke syar'i. Dulu 90 tahun 90-an nggak ada yang namanya bank syariat. Kenapa? Karena umat Islam nggak ada yang minta bank syariat. Umat Islam sibuk dengan dunianya. Tapi tatkala umat Islam mulai belajar, mulai ngaji, dia tahu nih haram hukumnya bank ini umpamanya. Lalu bank-bank konvensional buka syariat. Padahal sistemnya sama aja. Karena apa? Karena umat Islamnya mintanya syariat. Berarti kita nih umat Islam punya kekuatan sebenarnya. Bagaimana bank syariat? Kita mau yang syariat beneran. Mereka akan bikin. Dan kita doakanlah saudara-saudara kita mudah-mudahan bisa membuat bank yang tidak konvensional. Ustaz, saya mau bertanya, saya bekerja di bank sentral, digaji oleh pemerintah seperti halnya PNS. Apakah pekerjaan saya terlepas dari riba? Bukan masalah gajinya ya. Masalahnya kita membantu riba itu terjadi. Karena keberadaan kita riba itu semakin jadi bosnya, akhirnya ribanya semakin menjadi, maka disitulah kita yang akan mendapatkan dosa. Ini ada yang bertanya masalah membeli rumah dengan sistem KPR. Di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki, mobil atau rumah, di tengah-tengah keterbatasan uang yang dimiliki, kalau sudah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur ya dibayar. Utang itu hitungannya. Karena memang kita sudah berutang. Banyak orang bilang, Ustaz sekarang nggak bisa punya rumah tanpa KPR. Bohong. Kita jangan mengatakan tidak bisa. Banyak orang punya rumah tanpa KPR. Sistem utang itu jamaah. Nabi itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sari wal maghram.
Sering beliau berdoa minta diselamatkan dari hutang dan dosa. Sampai Aisyah tanya, ya Nabi, kenapa kok berlindung dari hutang begitu sering? Nabi mengatakan, orang kalau sudah berhutang akan berbicara, akan berjanji. Kalau janji akan luput janjinya, kalau bicara dusta. Itu hutang. Hidup yang model hedonisme sekarang ini ya, ingin lebih. Orang Masya Allah, bisa dia beli HP harga 200.000 bisa. Tapi kenapa dia beli yang 2 juta dengan sistem kredit? Yang salah siapa? Dia. Kemudahan-kemudahan ini, kita terjebak dalam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sistem riba. 500.000 bawa pulang motor. 800 sampai 500.000. 800 ya. 800, bawa pulang motor itu. Orang kan Masya Allah, padahal dia punya uang 3 juta. Bisa dia beli motor bekas harga 3 juta. Tapi karena kemudahan yang diberikan, akhirnya dia, subhanallah, orang yang terjebak dalam riba sulit tidur. Orang yang punya toko dengan sistem riba, yang akan dia pikirkan adalah setoran. Dia tidak berpikir ngambil untung, karena dia harus, ini harus disetor, ini harus dibayar, pisahkan terus seperti itu. Begitu pula orang yang naik motor baru tapi kredit jamaah. Insya Allah, tetap akhir bulan dia dapat dari mana duit ya? Dia akan cari sana, cari sini. Tapi kalau dia naik motor harga 3 juta atau 5 juta. Bekas, cash, Masya Allah, tenang dia jamaah. Orang kalau punya motor baru tersiksa. Mau parkir motornya bingung. Dilihat, ini ada maling, enggak sih, bentar. Tapi kalau motor harga 3 juta, parkir, kontaknya nempel di sana. Nempel, masuk toko, nggak apa-apa dia. Tapi lihat orang yang Masya Allah, punya mobil baru kredit lagi gitu kan. Masya Allah. Itu makan, dia lihat terus mobilnya. Masya Allah. Hilang kenikmatan hidup dia, diambil oleh harta dia. Maka tolonglah masalah rumah, orang desa itu Masya Allah. Sampai sekarang saya melihat orang desa kalau mau bangun rumah apa? Beli batu bata, punya duit, taruh depan rumahnya. Punya duit lagi, beli pasir. Karena dia tahu kalau duitnya dipegang, habis. Dia belikan bahan. Setelah selesai, dia panggil tukang. Bangun. Seminggu habis duitnya, berhenti tukangnya. Iya jamaah, gak apa-apa. Tapi kita gak riba. Terus sampai selesai. Kadang-kala orang kampung itu nempatin rumah, masih belum ada lantainya. Karena duitnya belum ada. Nanti dia ada duit, dia pasang itu. Bisa jamaah. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita terjebak dalam ingin lebih, ingin ingin mewah, ingin rumah di tempat yang mahal. Ya akhirnya terkena sistem itu. Nah, ini berkaitan dengan bank riba. Baik, 1 menit lagi ini jamaah. Nah, saya seorang pegawai negeri sipil dan sering berurusan dengan distributor pemasok barang ke tempat saya bekerja. Saya mengurus mulai dari proses pengadaannya hingga selesai. Kemudian distributor tersebut memberi saya fee, komisi. Apakah boleh saya menerimanya? Kalau dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, nggak boleh dia menerima fee itu. Karena dia sudah mendapatkan gaji, dia digaji. Tapi itu orang kalau ngasih memang ditolak nggak mau, ya sudah, antum ambil, antum lemparkan kemana yang bermanfaat. Kadang-kadang kan nggak mau, ente harus ambil gitu kan. Sedangkan kita tahu kita tidak punya hak di sana. Kerja bapak dari awal sampai akhir itu sudah mendapatkan gaji. Sehingga kelebihan itu bukan milik bapak, milik kantor. Ya kasihkan ke kantor, ini orangnya ngasih duit. Tapi kadang-kadang dikasihkan kantor dimakan sama atasan kita atau bos kita. Ya berikan kepada yang bermanfaat. Tapi yang jelas itu bukan hak kita, bukan hak orang yang bekerja. Berikan kepada yang berhak mendapatkannya. Baik, sudah habis waktunya jamaah. Nah, hadiahnya, Masya Allah, ini ada hadiah di sini.
Baik. Sebutkan 5 hal agar bisa bersama Nabi jadi pedagang. Masya Allah. Baik, fadhal. Mic-nya. Masya Allah. Baik, langsung aja. Tidak riba, tidak menipu, ramah, meninggalkan jual beli najas. Insya Allah. Tidak monopoli. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama sahabat? Belum selesai pertanyaan ini. Oke, Anda mau tanya, kira-kira apa pertanyaan Anda? Siapa nama sahabat yang terkenal yang disebutkan Rasulullah akan masuk dari pintu ini Pegang tuh mic-nya. Ada usapan malaikat gitu ya, Masya Allah. Siapa namanya? Masya Allah, Jarir bin Abdullah. Masya Allah, dia dapat dia siapa. Tayyib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kita mengembalikan kejayaan umat Islam? Satu jawabannya, fadhal. Meninggalkan? Sebutkan satu cara untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Masya Allah, antum kasihkan mic-nya ke sebelah. Tayyib, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi dapat yang kecil itu. Kembali kepada Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan Masjid Uswatun Hasanah dibangun? Ya Allah, Anda mau kasih hadiah nih. Nah, fadhal, Bapak yang itu, nah. 2003, betul DKM? Oh, Masya Allah, fadhal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Apalagi? Siapa nama Imam Masjid Uswatun Hasanah? Masya Allah. Nah, mana yang mau jawab nih? Fulan, bukan nama Fulan. Nah, fadhal, sana. Ustadz Umar. Betul Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik. Selanjutnya jamaah. Masya Allah, hadiahnya gede-gede. Anak takut mau bagi hadiah yang besar-besar nih jamaah. Oh, anak mau bagi ini aja jamaah. Bajunya belum dibagi jamaah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus meninggalkan riba? Fadhal sana. Ada yang jauh situ. Anak, iya fadhal antum. Supaya tidak dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Baik, siapa yang mau jawab lagi? Supaya berkah rezeki kita. Barakallahu fikum. Fadhal. Siapa lagi yang mau jawab? Nah. karena riba mengumumkan perang dengan Allah. Karena kalau kita riba kita perang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada tambahan antum? Supaya harta kita tidak dihancurkan sama Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau jawab lagi antum? Riba karena ya udah. Baik, pertanyaan selanjutnya jemaah. Pertanyaan selanjutnya, Nabi kita pernah menjadi pedagang. Baik, sebelum jadi pedagang, Nabi kerjanya apa? Baik, yang sana tuh yang bawa anak tuh, pengembala kambing. Masya Allah.
Baik, Nabi pernah jadi pengembala kambing jemaah. Masya Allah. Tebel banget, masih ada satu di sini jemaah. Baik, yang sebelum terakhir. Apa pertanyaan? Allah jadi takut nih. Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 sahabat Nabi yang konglomerat. Anak kasih ini 3. Kayaknya di sini Ustaz. Fadhal. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, mabruk. Baik, yang terakhir. Tanggal berapa hari ini? Antum? 24 Mei. Itu tanggalan orang-orang Nasrani, tanggalan kita umat Islam. Tanggal berapa? Ini yang kecil. Tanggal 6 Sya'ban, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya penanggalan kita ini penanggalan Sya'ban, Hijriyah. Kalau Masehi itu penanggalannya Masehi. Ada di belakang itu kan. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin yang belum dapat hadiah, nanti kalau ada kajian-kajian lagi di Uswatun Hasanah, kita bisa bagi hadiah yang lebih banyak. Dan harapan kita Masjid Uswatun Hasanah menjadi masjid yang penuh berkah, yang bisa memberikan manfaat kepada semua jamaah yang ada di pasar ini insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.